Ini latar belakang sejarahnya. Jadi dulu itu bukti diperlukan dalam setiap persidangan untuk menegakkan keadilan dan menjelaskan terjadinya kejahatan. Kan tetapi kejahatannya itu kan semakin canggih sejalan dengan perkembangan masyarakat, budaya dan organisasi. Nah, jadi karena kejahatan inilah digital forensik dibutuhkan. Nah, dulu itu kejahatan di Indonesia itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau perangkat jaringan komputer. Nah, ini perangkat siber inilah yang menjadi sasarannya gitu ya. Contohnya itu DDoS, defacement, hacking dan sebagainya. Dan yang kedua, kejahatan yang dilakukan adalah menggunakan perangkat komputer itu untuk atau sarana sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan. Nah, perangkat siber ini sebagai fasilitasnya gitu. Contohnya melakukan perbankan, pornografi anak, dan narkoba dan lain-lain. Kemudian maka karena perangkat siber ini dipakai untuk kejahatan dan juga sebagai sasaran kejahatan, maka diperlukanlah digital forensik. Kemudian bukti yang berasal dari komputer itu sulit dibedakan antara yang asli ataupun yang saingannya. Karena berdasarkan sifat alaminya, data yang ada di dalam komputer itu sangat mudah dimodifikasi gitu. Jadi karena mudah dimodifikasi, nanti jadi perlu ahli dalam digital forensik untuk menganalisisnya. Gitu. Ini itu awal mulanya adanya digital forensik. Ini juga sejarah digital forensik dulu pada tahun yang pertama itu ada tahun 1976. Ini bukti-bukti bisa masuk ke dalam dokumen resmi hukum lewat US Federal Rules. Kemudian pada tahun 1986 ada penyadapan peralatan elektronik. Kemudian pada tahun 1987 ada masalah tentang keamanan sistem komputer pemerintahan. Kemudian pada tahun 1990 ada ini berhubungan dengan pencurian rahasia dagang. Ini awal mulanya adanya digital forensik gitu ya. Nah, ini contoh-contoh sangat sederhana aja, sebenarnya banyak. Ini kayak USB Stuxnet, ada banking trojan dan DDoS attack. Ini contohnya aja. Nah, sebenarnya untuk definisi digital forensik banyak sekali penjelasannya, pengertiannya. Ini saya ambil dari Marcella Albert. Jadi sebenarnya digital forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan atau penyaringan, dan dokumentasi bukti digital dalam kejahatan komputer. Gitu. Itu salah satu definisi digital forensik. Nah, ini tujuan dari digital forensik itu yang pertama adalah menentukan nilai bukti dari TKP dan bukti terkait. Kemudian untuk mengembalikan atau merecovery, kemudian untuk menganalisis juga dan menjaga komputer serta material yang berkaitan dengan barang bukti untuk dihadirkan sebagai bukti di pengadilan. Jadi ini untuk di pengadilannya barang bukti tersebut. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk mengidentifikasi bukti secara cepat serta memperkirakan potensi dampak dari aktivitas berbahaya pada korban dan menilai maksud dari identitas pelaku. Itu sangat perlu untuk tujuan dari digital forensik. Kemudian ini pengertian dari bukti elektronik. Jadi bukti elektronik itu adalah informasi dan data yang bernilai dalam ini berdasarkan NI National Institute of Justice. Jadi informasi dan data yang bernilai dalam proses penyelidikan yang disimpan pada dan diterima atau dikirim oleh perangkat elektronik. Kemudian berdasarkan ISO 27037, bukti elektronik adalah informasi atau data disimpan atau dikirim dalam bentuk binary yang diandalkan sebagai bukti. Kemudian ada juga pengertian di Undang-Undang ITE kita. Jadi bukti elektronik itu adalah informasi atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan material yang diatur dalam undang-undang. Persyaratan ini persyaratan formil ini kayak seperti apakah barang bukti itu relevan atau enggak gitu dengan kasus, itu salah satu contohnya. Nah, berdasarkan itu
jenis-jenis bukti elektronik itu ada tiga macam besar gitu. Ada komputernya, ada media penyimpanan, dan mobile phone-nya. Itu jenis-jenis bukti elektroniknya. Kemudian peran digital forensik itu untuk apa? Jadi ini salah satunya aja gitu ya. Yang pertama itu untuk data recovery tentunya, kemudian untuk analisis juga, jadi kemudian untuk akuisisi juga. Jadi ini peran adanya ahli digital forensik itu seperti ini gitu. Untuk analisis, acquisition, sama recovery, terutama di acquisition-nya gitu. Kemudian Mr. Hamdan, yes, bisa lebih dekat lagi ke mic, suaranya kurang kenceng katanya. Oke. Untuk prinsip-prinsip digital forensik, yang pertama ada integritas data, kemudian ada personil yang kompeten, kemudian nanti ada audit trail. Audit trail ini prinsip-prinsipnya. Jadi yang pertama integritas data, terus nanti ada personel yang kompeten, sama audit trail. Nah, untuk apa integritas data? Jadi nanti barang bukti itu keasliannya harus dijaga gitu integritasnya. Jadi nanti dalam penyelidikan integritasnya harus dicek gitu. Jadi misalkan melalui hashing nih. Jadi ini kita anggap sebagai barang bukti. Barang bukti ini nanti hashnya berapa, jumlahnya pasti segini gitu. Jadi nanti kalau barang bukti itu dirubah sedikit pun, misalkan di sini ini kita tambah U, misalkan di sini nanti pasti hashnya atau integritas datanya berubah juga gitu. Nah, prinsip digital forensik ini mengupayakan supaya barang bukti itu tetap terjaga integritasnya gitu. Kemudian personel yang kompeten. Nah, diharapkan dalam yang untuk menganalisis bukti digital itu personel itu harus bisa analisis dan harus bisa minimal bisa membuat laporan juga gitu. Nah, gimana kalau sertifikasi nih? Apakah perlu nggak untuk personel dalam digital forensik? Ya, kalau sertifikasi memang perlu juga seperti CHFI atau yang lainnya gitu ya. Cuman pengalaman sebenarnya sertifikasi emang nggak terlalu, memang penting juga, tapi yang penting itu pengalaman kita dalam menyelesaikan kasus gitu. Itu yang penting juga, sertifikasi sama kita ada pengalaman nggak untuk analisis forensik gitu. Itu kompeten. Kemudian audit trail. Nah, di dalam dunia digital forensik kita ada namanya chain of study ini. Jadi untuk mendokumentasikan segala aksi yang kita lakukan terhadap barang bukti itu. Kita melakukan akuisisi jam berapa, kita catat. Kita melakukan recovery jam berapa, kita catat. Jadi ini dicatat langsung dari awal sampai akhir penanganan barang bukti digital. Ini contoh chain of study-nya, COC-nya. Jadi nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan saya kalau ada kasus gitu misalkan di Bapak Ibu nanti misalkan kalau ada mau install sesuatu di barang bukti ya harus dicatat, kita harus install jam berapa dicatat. Itu contohnya. Ini contoh chain of study-nya. Ini hanya template aja, sampel aja, tapi nanti biasanya bebas sih kalau kita untuk COC-nya belum nggak ada format yang baku. Nah, kemudian singkat tentang tahapan-tahapan digital forensik. Yang pertama ada identifikasi, kemudian eksaminasi, analisis, dan pelaporan. Nah, identifikasi ini jadi kita mengolah barang-barang bukti yang terkait dengan kasus, kemudian eksaminasi ini kita istilahnya sih kita imaging dulu gitu ya, istilah forensiknya, jadi kita ngambil datanya, kemudian kita analisis mencari informasi yang terkait dengan kasus, kemudian nanti pelaporan atau bukti atau apa kita harus tulis laporan sebagai barang buktinya. Kemudian, nah ini kalau yang pengen lihat tahapan digital forensik bisa nonton apa? Ini ada salah satu film Korea bagus banget sih yang saya nilai gitu, ini
Di dalam film ini ada ini apa tahapan-tahapan digital forensiknya ini, itu judulnya itu The Phantom Ghost gitu kalau nggak salah, film Korea The Phantom Ghost 2012. Ini bagus banget ceritanya, 20 episode kalau nggak salah. Itu saya awal mulanya cinta apa cyber security dari sini juga nih, dari nonton film Korea ini gitu. Ini ada tahapan-tahapannya, jadi nanti kalau kita ada kasus laptop nih, kita usahakan kita foto dulu barang buktinya, kita foto, kemudian kita ambil harddisknya, ini lagi ngambil harddisk, kemudian kita ini proses imagingnya gitu. Jadi ini film bagus banget, ini asli banget itu ininya. Ini benar-benar tulus buat ini buat imaging gitu. Sama persis. Nah ini proses imagingnya gitu. Ini ya ini tahapannya gitu lah. Saya tadinya mau liatin videonya tapi mungkin takut lemot, jadi nggak ditampilkan. Nah itu sekilas tentang digital forensik, ya sedikit aja. Nah tools digital forensik itu yang berbayar sama yang gratis itu banyak banget ya. Ada di sini yang berbayar ada Ncase, FTK, Tableau, cuman itu main mahal-mahal gitu ya. Bisa ya katakan ya mahal lah, ada yang di atas 100 juta malah gitu ya. Nah ini untuk kita kita gunakan memang mahal banget. Jadi nanti kita akan gunakan tools-tools yang open source. Jadi emang saya juga banyak risetnya menggunakan tools-tools digital forensik yang open source gitu. Dan nanti kita akan praktekkan insya Allah.